Salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun berada. Bertemu kembali dengan King D2P Project Channel yang akan selalu menampilkan video-video menarik untuk kita saksikan bersama. Kali ini kami akan menampilkan video khotbah dari Bapak Pendeta Dodi Maynard yang berjudul Begin from a House. Dalam video ini kita akan dibawa untuk lebih mengerti lagi bahwa keselamatan itu adalah dimulai dari diri sendiri, lalu dari rumah kita, keluarga kita. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video ini. Dan jangan lupa untuk membantu menekan tombol subscribe, like, komen, dan share juga, serta tombol lonceng untuk menyaksikan video-video kami yang menarik yang akan kami tampilkan berikutnya. Terima kasih buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Bapak, terima kasih kesempatan terindah hari ini. Dan kami sangat percaya detik, menit, dan jam yang kami lewati adalah bagian dari seluruh rencanamu yang sempurna dalam hidup kami masing-masing. Hari ini juga, detik ini juga, kami ada di dalam hadirat-Mu bersama-sama dengan satu rancangan dan maksud yang luar biasa, maksud kekekalan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kami. Roh Kudus-Mu sedang bekerja dan melawat kami Tuhan. Bahkan di awal Zoom ini dibuka sampai nanti akhir selesai, kami sungguh percaya Roh Kudus-Mu sedang terus bekerja melawat setiap, memenuhi setiap kebutuhan apapun bagi roh jiwa kami Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa Engkau mempersiapkan kami untuk dengarkan kebenaran firman. Engkau sudah mengurapi kami sama-sama Tuhan. Dan kami semua diberkati hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum saya mulai juga saya ingin apresiasi Bapak Elvis ya, ada di tengah kita. Seorang hamba Tuhan yang muda, ada di Kota Padang ya. Pak Elvis, boleh dengar suaranya sebentar? Shalom Pak. Ya, haleluya, selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru Pak. Ada di Padang atau sedang berlibur? Masih tetap di Padang Pak. Masih tetap di Padang ya. Pak Elvis bukan orang asli Padang loh. Aslinya dari mana Pak? Kupang. Kupang, bayangkan orang Kupang ada di Padang, saudara ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Elvis. Kiranya bisa sama-sama di sini berbagi juga hal-hal baik dalam pelayanan misi yang ada, karena setiap kita semua harus bergerak di dalam pelayanan misi. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Baik, saya akan memulai share firman Tuhan sebentar. Saya berharap ini 17:05. Saya selalu kebablasan ya Pak Komingguan. Saya akan mencoba tidak bablas hari ini, tapi bisa selesaikan dengan baik. Ya, saya minta pertolongan Tuhan dan pertolongan Bapak juga mengingatkan saya. Haleluya, haleluya. Apa Pak Dodi? Nah, saya ingin saya aja Pak Dodi. Ya, di Tuhan. Saya ingin berbagi tentang kebenaran ini sebentar. Ya. Baik. Judul yang saya ingin bagikan ini berkaitan juga dengan bagian hidup kita untuk momen, season, ya, musim. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, ya. Musim, season, tahun yang baru. Ya, kita juga sudah buat resolusi, suami dan istri kumpul, anak dan orang tua kumpul. Ya, ini kebiasaan baik yang papi mami saya juga ajarkan dari sejak saya kecil. Dan kalau kita lakukan, kita biasanya lakukan resolusi apa yang kurang ya, apa yang harus kita gumuli sama-sama di dalam tahun yang baru. Kita sama-sama bersukacita untuk tahun yang baru. Tapi saya ingin sampaikan Bapak Ibu, dan saya mengalami dan saya juga percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita itu harus dimulai
harus, tidak bisa tidak, saudara, harus dimulai dari sebuah rumah, ya, dari rumah kita, ya, dari setiap kesempatan kita ada dalam keluarga, ya. Rumah berbicara tentang keluarga juga yang nanti kita akan share sama-sama, saudara. Namun yang saya ingin sampaikan hari ini bahwa kita berpikir bahwa rumah adalah bagian hal-hal yang hanya berkaitan atau juga berkaitan dengan hal-hal material, hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas. Padahal sesungguhnya orang berkata home sweet home, ya, kita tahu artinya home sweet home. Kita juga mengimpikan membangun home sweet home. Dan sebagian besar kita semua, saya bertemu dan tidak banyak, saudara, ya, tidak banyak orang yang keluar dari keluarga yang baik-baik saja. Tidak banyak orang yang keluar dari atau juga dibesarkan dengan situasi yang baik-baik saja. Dan saya percaya tidak pernah Tuhan janjikan segala hari kita berjalan baik-baik saja. Tapi justru di dalam proses itulah Tuhan itu membentuk kita, dan pembentuk kita yang pertama. Kalau Tuhan mendewasakan kita sebagai makhluk atau orang rohani, maka Tuhan mendewasakan kita dan memulainya dalam keluarga kita masing-masing, ya. Dalam Markus 2 ayat yang pertama dulu yang kita mau lihat sama-sama. And again Jesus entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Ya, dikatakan kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saudara, Jesus is in the house, ya. Yesus ada di rumah, dan ini kabar baik. Semua orang langsung ngumpul karena diceritakan. Saya bacakan ayatnya dulu. Bapak Ibu akan melihat gambaran mengapa tiba-tiba rumah itu dipenuhi banyak orang. Mengapa tiba-tiba rumah itu seakan-akan akan meledak seperti itu, karena begitu banyak orang yang kumpul. Ditulis dalam ayat kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, pintu tertutup dengan orang-orang ini. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawa kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Orang lumpuh itu terbaring. Saudara, kita bisa bayangkan bahwa saat itu sesuatu yang tidak lazim, bahkan bisa dikatakan sesuatu yang nekat. Kalau bisa lebih kasar lagi, kurang ajar. Seseorang nggak bisa masuk, nekat membuka wuwungan, ya, atap. Kalau tradisinya memang di atas itu terbuka, saudara, artinya tinggal ada penutupnya saja. Mereka buka penutupnya, artinya saudara, mereka tidak lagi minta izin, tentu saja, ya. Karena mereka sedang mencari, mereka sudah mendengar Yesus ada di rumah. Jesus is in the house. Sehingga mereka dengar, mereka cepat-cepat, mereka ingat 4 orang ini, ingat 1 temannya terbaring. Cepat-cepat datang, cepat-cepat berusaha segera sampai. Mengapa? Takut kalau nanti tidak sempat. Waktu mereka ada di depan pintu, semua tertutup dengan rapatnya manusia yang ada. Mereka tidak kehilangan akal dalam usaha mereka ini. Mereka naik, lalu membuka atap yang di atas, lalu menurunkan. Ayat berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, Yesus tidak ngomong yang lain dulu. Yesus langsung menunjukkan poin atau menunjukkan kepada kita juga satu dasar kebenaran untuk menerima pertolongan Tuhan, dasar kebenaran untuk menerima lawatan Tuhan, yaitu dengan cara apa? Mengampuni dosa. Artinya, saudara,
Kita harus juga datang dengan kesadaran bahwa dosa sudah ampuni Tuhan. Perlu minta pengampunan atas setiap dosa-dosa kita. Saya percaya kalau Tuhan Yesus sudah ngomong seperti ini, orang yang lumpuh ini tentu saja di dalam hatinya, saya sangat percaya di dalam hatinya penuh dengan pergumulan tentang kehidupannya berdosa. Dari waktu ke waktu dia terbaring lumpuh. Dia memikirkan, aku ini dosa apa? Lalu direnungkan, oh aku ini salah ini, aku ini salah ini, aku sudah bersalah, aku harus terima nasib ini. Aku lumpuh. Tapi ada orang lain yang memperhatikannya. Family ministry Tuhan bentuk untuk memperhatikan orang-orang yang lumpuh dan mengangkatnya di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan, Yesus berkata langsung to the point, dan Yesus tidak pernah salah. Dia masuk kepada area yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dari orang lumpuh ini. Seakan-akan dia merasa tidak boleh, tidak layak ada di hadapan hadirat Tuhan. Dia sudah menerima nasib akan kelumpuhannya ini. Tapi Tuhan katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Bayangkan saudara, kalau Yesus ada di Tangerang saudara, dan dia berkata demikian, atau dia ada dalam konteks agama yang berbeda saudara, dia pasti langsung dicap dan ditangkap penista agama, langsung diseret saudara. Dan memang pada akhirnya penista agama seperti itu juga dilekatkan kepada Yesus. Ayat yang ke-8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka, orang-orang itu tadi, ahli Taurat semuanya, berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, coba bayangkan saudara, ketika seseorang membaca pikiran Anda dan ngomong, kenapa kamu sedang mikirin itu? Kita pasti kaget sekali saudara ya. Nah, Yesus jelas sekali menyatakan, dia berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Bayangkan, dia bangun, dia segera berdiri, dia angkat tempat tidur yang telah mengikat, membelenggu dia selama beberapa waktu itu. Dia angkat, lalu dia bersorak-sorai, Jesus, Jesus. Ya, orang lain berkata, Yesus, Yesus, haleluya. Mereka bersukacita memuliakan Allah. Lalu mereka berkata, lalu katanya kepada mereka semua, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, luar biasa saudara. Saya sedikit membayangkan, tetapi saya percaya Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati saudara untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi adalah satu kabar baik, berita bahwa Jesus is in the house. Yesus ada di rumah. Dan kita juga dapat kata hari ini saudara, Bapak Ibu Saudaraku, di mana saja Anda berada, kita dapat berkata, Yesus ada di dalam rumahku. Oh iya, di dalam rumahku. Dulu waktu saya kecil, papi saya selalu beli keramik, hiasan-hiasan dan memasang besar-besar di rumah. Masih ingat Bapak Ibu, ada tulisan, Allah memberkati rumah ini. Ya, Allah memberkati rumah ini, dan kami pasang. Tapi sesungguhnya itu tidak berlaku ketika hati kita tidak mengizinkan Dia berdiam di dalam rumah kita, mulai dari dalam hati kita masing-masing. Nah, ada orang menuliskan banyak hal tentang rumah saudara. A house is not a home. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa rumah, bangunan rumah itu bukan bicara tentang rumah sesungguhnya. Fill a house with love and it becomes a home. Ternyata bahwa rumah yang kita diami, Bapak Ibu tinggal di mana? Mungkin yang sudah tidak tinggal dengan pasangan hidupnya, suami,
mungkin suaminya meninggal atau istri meninggal, saudara, ya. Tapi Anda masih ada di sana di dalam gedung bangunan rumah, saudara. Atau juga kita sebaliknya ada di suatu rumah yang seluruh fasilitasnya dicukupkan. Kita sudah begitu nyamannya dengan rumah kita. Tapi ternyata ketika kita ingin mengalami yang namanya rumah sesungguhnya, home sweet home, itu haruslah diisi dengan love, ya, dengan kasih, dengan cinta, saudara, ya. Kita bisa lihat bahwa para pemulung bisa tinggal di mana saja, ya. Dia, istri, dan ketiga anaknya pakai gerobak pemulung itu, saudara. Dia dorong keliling ke sana mari, lalu dia pulang ke rumahnya. Rumahnya apa? Rumahnya hanya nempel di gedung atau di tembok pinggir rel kereta api, ada tembok, mereka tempel di sana. Mereka, itulah rumah mereka. Tapi sesungguhnya hal yang ironis, kita dapat melihat kita yang di rumah nyaman, kita dapat bayangkan mereka sedang bercanda, suami istri bercanda sambil ngeteh, saudara. Lalu anak-anaknya tetap bisa bersuka cita bermain ketika ada apapun kondisinya, mereka bermain dan senyum, tawa itu ada di dalam mereka, saudara. Ya. Saya pernah dengar kesaksian nyata ini, saudara, bahwa seorang yang namanya Mohtar Riyadi, ya, dia bertobat di satu gereja yang yaitu gereja RIF, ya. Dia bertobat dan pertobatannya diawali dengan kesadarannya, saudara. Dia bukan pengikut Kristus, dia sama sekali belum mengenal Kristus Yesus. Tapi kemudian ketika dia di rumah mewahnya, dari lantai atas dia melihat seringkali ketika dia sibuk bekerja, mengerjakan segala sesuatu, dia sibuk bekerja, lalu dia penuh dengan banyak depresi, stres. Tapi ketika melihat para pembantunya di bawah, saudara, atau dia melongok ke halaman, para pembantunya yang beberapa orang, dia selalu mendengar suara canda dari mereka, yang kemudian menimbulkan rasa iri yang begitu luar biasa dari seorang Mohtar Riyadi. Mengapa mereka kok bisa menikmati hidup mereka? Lalu ketika dia renungkan lagi, saya yang punya rumah ini, saya yang punya kemewahan ini, tapi kenapa saya tidak bisa menikmatinya? Kenapa pembantu rumah tangga saya yang justru menikmatinya? Yes, a house is not a home without God in it. Say amen. Saudara, kita tahu hal itu. Home is not a rest home. It's far beyond that. A house is made of bricks, but it takes family's love to build a house, a home where you are never judged and loved no matter what. Wah, ini keren sekali kata-kata ini. Saya bertobat, saudara, ketika di rumah saya ada seorang mami saya yang menerima saya apa adanya, saudara. Waduh, seperti Tuhan Yesus, saya sudah jatuh, sudah hancur, papi saya sudah marah, papi saya sudah mulai singkirkan hidup saya. Tapi ketika saya datang kepada mami, mami selalu membuka tangannya, menangis bersama-sama dan menerima saya. Saya cerita tentang masalah saya, cerita tentang dosa saya, dia tetap merangkul saya dalam kasih. Itu mempertobatkan hidup saya, saudara. Apakah dalam rumah kita masih ada kasih? Everyone need a house to live, but a supportive family is what builds a home. Ya, setiap orang butuh rumah untuk tinggal, tapi keluarga yang mendukung akan membangun sebuah rumah yang sesungguhnya home sweet home. Ya, a house is not a home without a family. Saudara ada di family ministry. Sekali lagi saya apresiasi buat Pak Komingguan dan teman-teman semua. Ya, saudara ada di family ministry. Dalam family ministry ini yang sesuatu yang saya tangkap yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita semua ini adalah perhatian, support terhadap satu dengan yang lain. Wow, saya belum pernah ketemu dengan Pak Pendeta Komingguan, tapi saya dan keluarga sudah menjadi bagian doa dari Pak Pendeta Komingguan, saudara. Dan saya rasakan itu bagian di mana kasih Tuhan dapat membangun satu keluarga di tengah-tengah kita. Saudara, ini yang harus dikerjakan di dalam gereja Tuhan.
Ada banyak gereja, kita ada di dunia maya, saudara. Bayangkan, ini ada Bu Maya di sini ya. Tapi bukan maksud saya dunianya Ibu Maya, bukan. Dunia maya kita hanya ketemu secara online, tapi kita dapat merasakan bahwa kita satu saudara. Saudara, saya kalau ketemu dengan Pak Derikson mungkin tidak ragu-ragu untuk memeluk dia, ya. Tidak ragu-ragu. Saya ketemu Pak Joni juga tidak akan ragu-ragu. Karena kita sudah mengenal, menembus ruang dan waktu melewati dunia maya ini, dan ini ada di sini, saudara. Saya ingin Bapak Ibu bukan sekedar saya promosi untuk sesuatu yang lain, selain saya tahu kita membutuhkan keluarga, supporting family. Kita membutuhkan keluarga, saudara, bersama-sama. Nah, ketika Yesus ada di rumah, ketika Yesus ada di dalam keluarga kita, ketika Yesus datang ke rumahmu, maka sesuatu yang baru terjadi. When Jesus comes to your house, it's a new beginning. Amin, saudara. Tahun baru ini tidak akan menjadi hal yang baru tanpa Yesus dalam hidup kita, tanpa Yesus dalam keluarga kita. Sampai semua orang akan melihat keluarga kita, keluarga yang begini nih yang aku mau lihat, yang jarang terlihat. Keluarga yang begini nih, aku lihat suami istri yang seperti ini nih yang aku mau. Yang seperti ini belum pernah kita lihat. Wow, saudara, kalau orang di sekitar kita bicara tentang kita, tentang keluarga kita seperti ini, saudara, betapa bangganya Tuhan kita. Amin, saudara. Betapa bangganya Yesus. Wih, anak-anakku, engkau menjadi saksi yang benar. Wow, dahsyat sekali, saudara, ya. Anak saya Nisi, mungkin saya sudah share lagu-lagu di YouTube-nya, tapi hari ini saya mau nyanyikan lagu ini karena ini berbicara tentang keluarga, saudara, ya. Ini berbicara tentang keluarga. Hujan sudah lama tidak mampir di jendela. Ya, ini masa kering, masa seseorang dalam kehausan, haus kasih sayang, tidur serumah seatap, tapi serasanya tidak ada chemistry, tidak ada koneksi, apalagi koneksi ilahi, apalagi persekutuan. Merindukan hujan. Kapan hujan turun? Kita punya pemazmur menulis di Mazmur 42, seperti rusa rindukan sungaimu, demikianlah jiwaku merindukan engkau, Tuhan. Hujan sudah lama tidak mampir di jendela. Selama itu juga percakapan kita tunda. Saudara, ada banyak komunikasi dalam rumah tangga menghancurkan keluarga itu sendiri, saudara, tanpa disadari. Karena ego, karena ketinggian hati kita masing-masing mempertahankan ego kita. Kita nggak mau bicara. Kita nggak mau bicara, saudara. Kita nggak mau bahas, padahal selayaknya kita membahasnya. Kita lebih memilih hal-hal lain, saudara, ya. Waktu yang sembunyi, meski jam terus berbunyi, ya. Selama itu juga bahagia kita cari. Waktu berjalan terus, tapi kita kehilangan bahagia. Saya saksikan tadi Mohtar Riyadi, saudara. Tapi kuncinya, hingga kita berani mengakui. Apa yang harus kita akui? Rumah tak harus seindah surga. Kita tak bisa selalu sempurna. Tak semua yang pergi akan kembali. Tak semua yang hilang harus terganti. Syairnya luar biasa, saudara, ya. Berapa mimpi terkunci di lemari, sebanyak itu juga kenangan kita curi. Ya, cuma curi, saudara. Sebenarnya tidak mendapatkan. Kita mengunci semua mimpi-mimpi kita ketika kehidupan rumah tangga kita dirusakkan dengan ego kita masing-masing. Ya, baik suami maupun istri. Saya orang yang ego juga, dan Anda bertanya pada istri saya, pasti dia akan cerita, ya. Karena mungkin Anda lihat hal yang baik-baik saja dari saya, tapi keluarga lah yang lihat hal-hal yang aneh, yang tidak baik dalam diri kita masing-masing, ya. Saya coba nyanyikan lagu ini sekali sepintas saja, saudara, tapi saya ingin Bapak Ibu memahami syairnya. Lagu ini lagu soundtracknya web series, ya, sinetron web series berjudul My Eyes Girl. Jadi Bapak Ibu bisa nonton itu di video, ya, di aplikasi video. Yang menyanyikan anak saya pernah share ini, tapi saya coba nyanyikan syairnya, ya.
tidak memiliki jendela. Selama itu juga percakapan kita tua. Waktu yang sembunyi, meski dan terus berbunyi. Selama itu juga bahagia dari hingga kita berani mengakui rumah tak harus terindah surga. Kita tak bisa selalu sempurna, dan semua yang pergi akan kembali. Dan semua yang hilang harus terganti. Sebanyak itu juga hanya kita. Iya, saya harus potong karena agak cukup panjang. Iya, tapi saudara bisa dengarkan langsung ya, bisa dengarkan langsung di channel YouTube-nya. Ya, saya pernah share, tapi next time kalau Bapak Ibu mau dapat sama-sama. Saya teruskan Bapak Ibu ya, bahwa kita sampai di sini tadi, dan ya, saya mau sampaikan tentang keluarga saudara ya. Dalam beberapa waktu ini ada satu video fake atau hoax tentang pernyataan PBB. Mungkin Bapak Ibu dapat, lalu Bapak Ibu tanpa cross check, kemudian sudah merasa takut, cemas, terintimidasi, dan mulai berpikir macam-macam saudara ya. Tapi itu ternyata hoax. Namun saya mau ingatkan Bapak Ibu, hoax yang seperti ini pun, ini adalah bagian yang sesungguhnya menjadi plan dari iblis untuk menghancurkan kehidupan dunia ini. Mulai dari mana untuk menghancurkan sebuah kehidupan dunia saudara? Yaitu mulai dari keluarga ya. Ada banyak hal, mereka katakan akan ada satu kesatuan uang tunai, ada satu bank sentral, ada satu militer seluruh dunia, dan tidak ada bangsa yang berdaulat, akan ada, tidak ada lagi kepemilikan pribadi, semua diatur satu saudara. Dan itu dimulai dari 2023 ini sampai ke 2030, itu agendanya 21 sampai 30, sekarang sudah 23. Lalu ada yang ketujuh saudara. Poin ketujuh itu dikatakan akhir dari kesatuan keluarga. Artinya saudara, ini adalah bagian dari iblis yang ingin mulai menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan dunia, dengan sasaran utamanya adalah keluarga saudara. Yang serangan kepada kehidupan sosial itu dimulai dari kehidupan. Poin yang ketujuh saudara, poin yang ketujuh adalah menghancurkan relasi manusia, hubungan antara kita di dalam keluarga kita. Dan ini ternyata memang hoax. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, bukankah iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinaskan? Dan itu sudah terjadi sejak zaman Adam jatuh. Adam, di mana engkau? Ya, waktu Pak Lut menyampaikan tentang hal ini saudara, saya juga renungkan ya. Allah Maha tahu, dia cari Adam. Adam tidak mungkin sembunyi. Tapi ingin menambahkan, sebenarnya kata-kata yang sesungguhnya yang mungkin tidak dicatat saudara ya. Ada
adalah bahwa Allah tidak hanya sekedar berkata, Adam, di mana engkau? Tapi Allah ingin menyampaikan juga dalam bahasa saya, dalam pikiran saya. Allah pasti ngomong, Adam, saya mau bicara dengan engkau. Adam, let's we talk now. Saya mau bicara. Adam, di mana engkau? Saudara, Tuhan sendiri mau membangun satu komunikasi. Dia tidak membiarkan Adam dan Hawa ketakutan mencoba mencari solusi sendiri, tapi dia sudah menyediakan solusinya. Ya, dari pakaian daun digantikan dengan kain, digantikan dengan kulit binatang. Ada satu korban. Solusinya adalah darah yang tercurah, yang kemudian dalam bahasa Alkitab itu adalah bahasa mesianik, bahasa keselamatan, bahwa keselamatan manusia lepas dari dosa, lepas dari cengkeraman iblis hanya melalui darah yang tercurah, yaitu melalui darah Yesus. Nah, saudara yang terkasih, kita terus mewaspadai bahwa berita hoak ini bisa akan terjadi karena tujuan iblis ingin menghancurkan dunia ini. Pertanyaan saya, saudara, sesungguhnya apa yang terpenting bagi sebuah rumah? Mungkin nanti kita bisa diskusikan, saudara ya. Saya nggak menjawab ini, saudara ya, tapi kita jawab dalam diskusi, karena nanti kalau waktunya bisa terbatas. Apa yang terpenting di sebuah rumah? Rumah apa? Ya rumah, ya gedung, ya bangunan, ada atapnya, ada jendela, ada pintu, ada ruang makan, ada ruang tidur. Rumah pokoknya. Apa yang terpenting? Mungkin selama waktu sebentar ini Bapak Ibu renungkan, apa yang terpenting bagi sebuah rumah? Nah, ketika Yesus ada di dalam rumah, ada 3 poin yang saya ingin sampaikan, saudaraku. Tapi saya mungkin tak akan menjelaskan semuanya. Kalau saya bisa sampai kepada 2 poin, saya senang sekali. Tapi kalau tidak, saya akan batasi dalam 1 poin dulu. Ketika Yesus ada di dalam rumah, when Jesus is in the house, maka yang pertama terjadi adalah, saudara, Yesus adalah firman, ya. Dialah firman. Waktu Natal kemarin kita serta-merta kita membacakan dalam liturgi kita, Yohanes 1 dimulai dari ayat 1. Kita membacakan itu, saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Siapakah Dia itu? Semua kita selalu tahu dan sudah menerima jawabannya bahwa Dia itu adalah Yesus, Tuhan kita sendiri. Segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus. Ada banyak referensi ayat tentang hal ini. Jadi ketika Yesus ada di dalam rumah, maka Dia akan selalu berbicara dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia berbicara? Saudara, kita sudah hidup dalam perjanjian yang baru, bahwa Tuhan memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus, diam di dalam kita. Berdiam di mana, saudara? Di dalam kita. Ya, di mana? Di dalam roh kita. Di dalam tubuh ini, saudara. Sehingga dengan menyadari bahwa di dalam tubuh ini ada Yesus, ada Roh Kudus, ada hadirat Allah. Yesus sendiri berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait dari Roh Allah? Jadi seseorang yang menyadari tubuhnya adalah bait Roh Allah, maka yang pertama-tama dia lakukan, dia akan menjaga tubuhnya dari kecemaran, saudara. Ya. Karena dengan demikianlah, dalam kekudusanlah, dalam kebenaranlah, maka Allah,
firman yang di dalam kita akan berbicara melalui peran Roh Kudus. Yesus sendiri berkata, aku tidak akan selama-selamanya dengan kalian. Aku akan pergi ke rumah Bapakku dan aku menyediakan tempat kepada untuk kalian. Namun ketika aku pergi, aku akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus, Parakletos, penolong yang lain, yang akan menolong, yang akan ada di dalam engkau, berdiam di dalam engkau, menjadi pembimbingmu, penghiburmu, penolongmu, menjadi berperan untuk mengatur segala, berdaulat mengatur segala kehidupan kita. Itulah Roh Kudus di dalam kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, hari ini saya ingin mengajak melihat beberapa ayat dulu sebelum kita lanjut. Ketika firman-Nya ada yang disebutkan davar, ya, davar. Kemarin Pak Avolos juga sebutkan davar, ya, menyebutnya davar, tadi tulisannya dabar. Itu adalah firman yang berkuasa, yang bisa dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan menciptakan bumi, ya, untuk tempat kediaman manusia, maka dari yang tidak ada menjadi ada. Dan terakhir, Dia menciptakan kita, saya dan Anda ada. Saya mau sampai di poin ini, saudara, bahwa kita ada karena Yesus. Ya, ada, saudara masih ingat lagu ini? Saya nyanyikan sebentar sedikit, ya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya, haleluya. Ada, kita ada, sebagaimana kita ada. Saya mau menggarisbawahi hal ini, saudara. Mari kita buka sebentar di Kejadian, ya, pasal yang ke-1 ayat yang ke-27, 28. Lanjut dengan pasal 5 ayat 1 dan 2. Ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Dengar baik-baik, saudara. Manusia, saya, Bapak Ibu semua, ya, Pak Avolo, diciptakan menurut gambarnya Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di dunia, ya. Nah, pasal 5 ayat yang 1 dan 2 dikatakan, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Saya mau garis bawah ini, saudaraku.
Mengapa? Karena ke depan, saudara, hal ini menjadi penting di dalam sebuah rumah tangga, keluarga, menjadi sangat penting. Mengapa, saudara? Kita mungkin di tahun baru ini beredar video, ya. Bagaimana saudara dapat tertawa melihat? Kalau saya juga tertawa. Dalam video itu sekumpulan pria-pria jantan, telanjang dada. Lalu mereka semuanya pria. Dan mereka seperti ada di dalam satu pesta tahun baru. Dan mereka sedang berpesta bersama-sama, telanjang dada, semua pria. Dan mungkin saudara mulai miris ketika melihat mereka berpelukan satu dengan yang lain. Pria dan pria, mereka berciuman satu dengan yang lain. Pria dan pria. Saudara, hal ini sesuatu yang membuat ayat ini berbicara kalau Allah menciptakan pria sesuai gambarnya, wanita sesuai gambar, maka pria dan wanitalah yang harus yang dapat melakukan hubungan satu dengan yang lain, hubungan seksual atau hubungan relasi, ya, yang akan kemudian memenuhi amanat untuk memenuhi bumi ini, beranak cuculah. Dan ketika ini terjadi, saudara, maka manusia sedang menghancurkan imago Dei, saudara. Menghancurkan gambar Allah di dalam dirinya sendiri. Melawan Allah dengan merusak dirinya sendiri. Menghancurkan gambar Allah dengan dirinya sendiri. Saudara, ke depan semua negara akan diserang dengan satu serangan khusus, entah dengan cara ekonomi, cara politik. Mereka minta supaya semua homoseksual dapat menikah, dapat menjadi satu rumah tangga, membangun rumah tangga. Dan satu persatu negara-negara ini mulai mengizinkannya. Mengapa? Karena ada tekanan politik di dalamnya, ada tekanan ekonomi di dalamnya. Saudara, saya harus berkata, kalau itu ada yang terjadi dalam hidup keluarga kita atau diri kita, saya mau katakan hari ini, saudara, bertobat di dalam nama Yesus. Kalau ada benih-benih homoseksual itu masuk dalam diri kita, bahkan sudah merasuk di dalam rumah kita, bahkan kita sebagai orang tua tidak berdaya dengan anak-anak kita yang mengalaminya, saudara. Hari ini, when Jesus in the house, sesuatu yang dahsyat besar dapat terjadi. Pemulihan, apapun yang rusak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Saya ingin mengajak saudara juga menantang siapapun juga teman-teman saudara yang lain untuk kembali kepada citra yang Tuhan sudah beri, bahwa di dunia ini hanya ada laki-laki dan wanita. Tidak ada yang di tengah-tengahnya. Ada istilah macam-macam, transgender, biner, saudara. Ada yang macam-macam istilahnya hanya untuk berusaha supaya ada kompromi bahwa dunia dapat menerima keberadaan ini. Saudara, para psikolog juga mencoba mencari jalan tengahnya. Menurut saya, saudara, ini bukan bagian psikolog. Ini adalah bagian kebenaran firman Tuhan ditegakkan mulai dari rumah kita masing-masing. Bahwa tidak ada dosa homoseksual ini dapat terjadi. Karena kalau tidak, mungkin itu terjadi atas anak-anak saudara. Maka anak-anak saudara suatu hari akan turun ke jalan dan berdemo bersama-sama, untuk bersama-sama dengan kaum LGBT, untuk masuk, untuk mendemo pemerintah. Apa tujuannya, saudara? Tujuannya jelas, melegalkan apa yang menjadi pikiran, keinginan dagingnya, yang melawan kodrat ilahi, imago Dei, yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Matius 19 ayat yang keempat. Bapak Ibu maaf kalau saya bicarakan keras, karena ini memang keras, saudara. Dan ini akan terjadi lebih keras lagi. Dan saya tidak mau di antara kita ada yang mengalaminya.
ada yang harus berjuang mati-matian untuk mengalaminya. Mulai dari hari ini, serahkan hidup keluarga kita masing-masing. Matius 19 ayat 4 dikatakan, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mulanya adalah laki-laki dan perempuan, saudara. Markus 16 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Markus 10 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. 1 Korintus 11 ayat 7 kita baca seterusnya. 1 Korintus 11 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Laki-laki yang berasal dari Allah, laki-laki yang diciptakan dengan nafas dari Allah sendiri. Saudara, laki-laki yang ini, yang seperti ini, yang kemudian muncul di video-video akhir tahun ini, saudara. Para laki-laki, para homoseksual ini ada berkumpul bersama-sama. Saudara, mungkin kata-kata ini keras, akan ditentang banyak orang. Tapi saya tahu persis ini adalah suara kebenaran yang harus ada keluar dari gereja Tuhan. Speak up, saudara. Berbicara tentang kebenaran, karena berkaitan dengan kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Pertama, saya dan Anda ada di dalam keluarga. Yang kedua, dari sanalah tadi dikatakan mereka membentuk sebuah keluarga. Ya, mereka membentuk sebuah keluarga, dan di sanalah keluarga, rumah bisa dibangun. Rumah dalam bentuk fisik, saudara. Rumah dalam bentuk fisik, dan terlebih rumah di dalam bentuk harmoni, hubungan yang indah, yang intim satu dengan yang lain. Kejadian 1 ayat yang 26, saya bacakan hal ini karena ini menarik, saudara, ya. Bahwa mengapa keluarga begitu penting, mengapa rumah tangga begitu penting dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan sendiri, Allah berfirman, yang ayat 26 tadi dituliskan demikian, berfirmanlah Allah. Jadi ketika kita punya konsep atau juga pengertian yang sama, berfirmanlah Allah, berarti ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, kekal selama-lamanya. Jadi saudara, hal ini sudah menjadi bagian iman, doktrin atau kepercayaan kita yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan ini ditunjukkan dengan pernyataan ini. Dikatakan, baiklah kita. Kenapa harus ada dialog ini, saudara? Kenapa Musa disuruh Tuhan menuliskan hal ini? Baiklah kita. Ini bukan dituliskan supaya Musa terlibat di dalamnya. Bukan, saudara. Belum ada. Musa penulisnya. Tapi ada Adam dan Hawa. Belum ada. Hanya ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiga yang esa. Sehingga ini berbicara tentang sebuah komunitas. Baiklah kita menjadikan menurut gambar dan rupa kita. Kita itu siapa, saudara? Rupa kita. Kita nggak tahu, tidak pernah melihat Allah. Tetapi ketika Yesus lahir sebagai manusia, maka kita punya gambaran tentang Allah. Bahwa Allah menjadikan dirinya manusia.
sama seperti kita. Dan kalau Allah memberikan semua organ tubuh kita ini, maka seluruh organ tubuh kita ini adalah sempurna, saudara. Di room Family Ministry ini kita juga pernah bahas bahwa tubuh kita ini istimewa, saudara. Tidak pernah berhenti bekerja. Dan kalau tidak ada mesin yang bisa diciptakan manusia yang bisa meniru keberadaan manusia ini, saudara. Maka saudara, kita melihat bahwa Allah menciptakan kita, baiklah kita. Allah itu adalah Allah yang berkomunitas, Allah yang tidak mau menikmati segala sesuatu dengan sendiri. Dalam image, dalam bayangan Allah, dalam pikiran Allah, Dia menciptakan mulai Allah sebagai creator. Dia maha besar, Dia maestro dari kreasi apapun. Dia memikirkan bagaimana supaya ada yang dapat menikmati hadirat Allah ini. Ada makhluk yang dapat hidup di dalam rancangan Allah sendiri. Ada makhluk, ada sesuatu yang dapat dibagikan dari diri Allah kepada sesuatu. Maka diciptakanlah Adam, diciptakanlah manusia itu, saudara. Tapi didasari dengan sebuah kerinduan, baiklah kita. Maka saya ingin mengingatkan bahwa hari ini, saudara, kata kita ini itu berbicara tentang kita juga dalam family ministry. Kita juga di dalam gereja lokal di mana Anda ditanam Tuhan. Kita itu juga berbicara tentang kita sebagai orang-orang yang satu iman, satu pengharapan, satu Bapa, satu Roh Kudus. Saya dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom, sebagian besar kita belum pernah ketemu secara langsung dengan Ibu Grace Mail yang cantik, saudara, yang luar biasa, yang penuh dengan kesaksian indah, saudara. Coba lihat wajah Ibu Grace. Saya ingin ketemu dengan beliau ini yang sudah senior juga dalam pelayanan. Ibu Lydia Jumalil, saudara, Jumalili, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita dipersatukan, saudara. Kita tidak harus berkenalan dulu, ketemu baru kita bisa akrab. Sekarang saja kita sudah seperti saudara sendiri, saudara. Kenapa? Karena kita diikat dalam sebuah covenant yang kekal, ikatan perjanjian yang kekal dari Tuhan. Allah sendiri berkata bahwa kalau kita ada hari ini, bukan sekedar Adam dan Hawa yang pertama-tama diciptakan. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, situasi apapun yang Bapak Ibu sedang alami hari ini, saya ingin sampaikan bahwa unsur manusiawinya Adam dan Hawa sama. Bahwa hakikat kehadiran Adam di muka bumi ini dengan kita semua sama. Bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan Adam dan Hawa. Sampai kemudian zaman Nuh juga Allah murka, tapi tetap menyelamatkan manusia, dan kita ada hari ini sebagai manusia biasa. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kita terhisap dengan kata kita ini. Semua kita terhisap dengan kata kita, kata Allah. Kita di dalam Allah Bapa, kita di dalam Allah Anak, kita semua ada di dalam Allah Roh. Mengapa? Karena kita diikat dalam perjanjiannya yang kekal. Dalam Alkitab ada beberapa perjanjian, dimulai perjanjian Adam, perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian untuk tanah Palestina, batas-batas dan semuanya, perjanjian dengan Musa, perjanjian dengan Daud, bahkan kemudian semua perjanjian dengan manusia ini. Saudara, saya mau sampaikan Bapak Ibu, hal penting dengan kata perjanjian. Kita nggak bisa sih berjanji dengan Allah, saudara. Itu sebabnya jangan hati-hati dengan mengucapkan nazar gitu ya. Mengapa, saudara? Kita itu sesungguhnya tidak pernah mampu memenuhi janji kita kepada Tuhan. Kita hanya bisa mengikuti apa yang sudah janjikan. Kita tidak menekan kontrak dengan Allah. Tuhan, Allah, aku hari ini mau tekan kontrak, aku mau lepaskan rokok. Set, kita tanda tangan. Saudara, kalau kita berjuang dengan kekuatan kita, kita pasti tidak akan pernah mampu. Saya sudah pernah mengalami hal itu semua.
berjanji tinggalkan ini, berjanji tinggalkan ini, semua gagal. Tapi ketika kita menyerahkan diri dalam perjanjian Allah, yaitu perjanjian apa? Perjanjian baru, perjanjian dalam kasih anugerahnya, bahwa manusia bahkan dengan hukum Taurat yang ada tidak pernah mampu membawa kita di dalam kekudusan. Yang memampukan kita hanya pengampunan, kasih, anugerah dari Tuhan Yesus. Dan sampai detik hari ini, saya ini ada karena pertolongan Roh Kudus. Dan saya tidak pernah bisa mampu memenuhi apa yang saya janjikan kepada Tuhan. Karena itu saya tidak ingin berjanji apapun dengan Tuhan selain saya belajar menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam segala kehendaknya. Roma, perjanjian Tuhan ini dahsyat dan luar biasa, saudara. Di dalam Roma pasal ke-8, kita melihat sebentar Roma pasal ke-8. Saya menikmati dan saya percaya saudara juga diberkati Tuhan hari ini. Dikatakan Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam konteks ini, saudara, kemenangan ini yang dituliskan orang-orang yang menang merasa, saudara bisa melihat referensinya di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11. Karena di sana dikatakan keunggulan, saya baca saja saudara supaya kita memahami tentang kemenangan. Nanti kita balik lagi ke Roma pasal 8 tadi. Sekarang kita membuka Pengkhotbah 9 ayat 11. Pengkhotbah menuliskan demikian, lagi aku melihat di bawah matahari. Ingat baik saudara kata-kata ini, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang kuat, bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, dan roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Jadi apapun yang dari manusia, saudara, itu terbatas. Dan kalau di luar Tuhan, maka tidak ada kemenangan yang sejati. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kita kembali kepada Roma pasal 8 tadi, saudara. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Dengar baik-baik dan renungkan ayat ini. Sebab aku yakin, Rasul Paulus berkata, bahwa baik maut, kematian, bahwa maupun hidup, masa depan kita, hari esok kita, mau makan apa, mau pakai apa, bagaimana anak, bagaimana cucu, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, baik maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kita sudah mulai ditakutkan dengan tadi ya, dengan berita PBB atau hoak tadi, saudara. Memang pada akhirnya nanti akan terjadi hal-hal yang demikian, tapi belum waktunya, saudara. Kita perlu roh yang membedakan, ya. Kita perlu minta dari Tuhan. Ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak, perhatikan ayat ini, tidak akan dapat memisahkan saya, tidak akan dapat memisahkan Ibu Helen Lena yang ada di Johor Bahru, ya, dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, tidak ada kuasa apapun dapat memisahkan. Oh, nanti dipasangin chip dan lain-lain. Nggak peduli, saudara. Tidak peduli. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita tidak menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mungkin melihat video-video yang mengerikan tentang bagaimana orang disiksa untuk menyangkali Yesus. Ya, ada video-video begitu. Tapi saya percaya sekali, kalau kita membaca tentang Stefanus juga, ketika Stefanus dirajam, dilempari, menurut kita sakit. Tapi faktanya, dia tersenyum. Artinya apa, saudara?
Ketika kita harus mengalami itu, kita tidak akan mengalami sakit, saudara. Saya sangat percaya bahwa penderitaan apapun yang dapat terjadi, usaha manusia untuk membunuh dan membinasakan kita tidak akan menyakiti kita. Mengapa? Karena Yesus sudah menanggungnya bagi kita. Ya, Yesus sudah disalibkan sedemikian rupa. Teruskan kita membaca Yohanes pasal 10. Ini ayat yang luar biasa juga. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 sampai 30. Dikatakan demikian. Dan aku, kata Tuhan Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka, saya kita semua, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita pikirkan, papi sudah meninggal, mamiku kena COVID misalnya. Iya, dia pindah tempat. Dia tutup mata di bumi, dia buka mata di Firdaus. Dia pindah tempat dan kita pun akan sampai di sana. Dia tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, saudaraku yang terkasih, kita ada sebagai keluarga terikat dalam perjanjian kekal. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, bahwa kita semua sungguh-sungguh dapat hidup di dalam kasih Bapa ya, di dalam keluarga kita masing-masing, dan kita sungguh-sungguh juga dapat menggenapi setiap kebenaran firman, hidup di dalam kasih Bapa di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan keluarga kita adalah tempat ya, di mana saya diselamatkan oleh istri saya. Lalu saya juga katakan pada istri saya, istriku, engkau Tuhan berikan bagiku supaya aku selamatkan. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa seluruh kehidupan kita sebagai rumah tangga, di dalam pemberkatan nikah kudus kita, kita harus tahu bahwa kita sebagai pasangan itu sedang masuk di dalam satu wadah, satu ruang untuk kita dibentuk sedemikian rupa oleh Allah sendiri. Hubungan suami dan istri, waktu saya dapatkan ketiga anak saya sekarang ini, kami juga dibentuk sedemikian rupa, sehingga kehadiran anak-anak secara jujur kami juga merasa sering mengganggu hubungan pribadi kami satu dengan yang lain. Dan anak-anak pun hadir. Mereka tidak pernah bisa memilih siapa orang tuanya. Kalau saya tanya anak saya, kamu sebenarnya yang lahir dari siapa sih? Mungkin kalau Jason kenal Pak Komingguan ya, wah saya mau jadi anaknya Pak Komingguan seharusnya gitu ya. Atau saya mau jadi anaknya Soekarno ya, kakaknya Megawati misalnya. Seperti itu mungkin ya, kita bisa pilih. Apakah kita bisa pilih orang tua kita? No way, saudara. Kita nggak pernah bisa pilih orang tua kita. Tuhan menempatkan kita sebagai as a family, sebagai satu keluarga yang dalam rancangan ilahi. Hari ini, saudara, saya ingin sekali Bapak Ibu menyadari bahwa kita semua ada di dalam rencana Tuhan dalam keluarga kita. Kalaupun ada keluarga yang terpaksa harus berpisah, saya juga bersama-sama, kami percaya juga kita semua akan menjadi supporting family di dalam family ministry ini. Ada orang-orang yang ya sudah satu lain hal, kami sudah cerai Pak. Cerai bagaimana? Oh ya, sudah catatan sipil ya, sudah secara hukum. Menurut Bapak Ibu dapat kita diskusikan, kalaupun cerai secara hukum, apa nggak bisa balik lagi? Apa nggak bisa berdamai lagi? Oh, udah nggak bisa Pak, dia sudah punya anak dengan yang lain. Oke? Apa nggak ada jalan keluar di dalam Tuhan?
Mungkin jadi bagian diskusi kita, saudara. Apa nggak ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus? Katanya Tuhan Yesus jawaban. Katanya Tuhan Yesus Raja Damai. Tapi hidup saya sudah begini. Lalu saya harus bagaimana? Keluarga saya harus bagaimana? Anak saya sudah nggak tahu ada di mana. Saudara, ini hal-hal yang biasa terjadi. Bahkan di dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan jemaat juga pasti kita menemukan. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga kita harus siap juga untuk memberikan sebuah supporting, dukungan, dan solusi juga. Nah, yang ayat berikut Yohanes 17 ayat 20-26 saya mau bacakan ini, saudara. Ini adalah doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus dalam pasal 17 ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah doanya pertanggungan jawabnya kepada Bapa. Yesus menunjukkan ketaatannya sebagai anak kepada Bapa. Sebagai anak kepada Bapa ini adalah bagian yang perintah firman-Nya juga menyatakan kepada kita dalam Taurat yang tidak diubah, tidak dihapus dalam hal relasi manusia ini, relasi manusia dan Allah. Dikatakan sebagai anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berhasil dan panjang umurmu. Itu nggak pernah berubah, saudara. Yesus menghormati Bapaknya. Yesus mengerjakan segala kehendak Bapaknya. Bahkan mau mati untuk itu semua. Atas segala kehendak Bapaknya. Ayat pasal dalam Yohanes 17 yang pertama adalah laporan Yesus kepada Bapaknya. Yang kedua, permintaan. Yesus itu adalah juru syafaat bagi kita, saudara. Sampai kapan? Sampai detik hari ini. Dia duduk di sana di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia juga sebagai juru syafaat. Dia imam besar agung kita, menjadi juru syafaat bagi kita. Dan Yesus, bagian kedua, untuk murid-muridnya. Saudara bisa baca dari Yohanes pasal 17 secara utuh. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga, Yesus berdoa untuk orang percaya dari pemberitaan murid-muridnya. Siapakah? Ya, termasuk saya, termasuk Pak Joni Iskandar, termasuk Pak Anfal, ya, termasuk semua kita yang ada di dalam Zoom ini. Kita menjadi bagian doanya Yesus. Doa untuk orang yang percaya karena pemberitaan murid-muridnya, yaitu kita semua gereja Tuhan. Nah, saya bacakan dari ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, untuk muridnya maksudnya, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan Matius, oleh pemberitaan Paulus, oleh pemberitaan Rasul Yohanes. Kita masih percaya hari ini, kita masih pegang ayat-ayat firman Tuhan. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Pertanyaan buat Bapak Ibu, Yesus ada di mana sekarang? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Yesus berdoa, dan doanya tidak pernah berhenti, supaya semua yang percaya bersama-sama aku ya Bapa. Wow, saudara, bisa bayangkan doa Yesus yang dengan segenap hati berani menyerahkan nyawanya sendiri, supaya mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang Engkau telah berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini pun tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Kita semua Pak mengakui bahwa Yesus adalah utusannya Allah.
Dan kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Wow. Ayat ini berbicara tentang kita, saudara. Ayat ini berbicara tentang kita, kata Tuhan Yesus. Kita bersama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, kita, kata Tuhan Yesus. Kita ada di dalamnya sebagai orang percaya. Mereka ini Tuhan, Bapa mereka ini, agar di mana aku berada, Yesus ada di mana, Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, agar mereka yang percaya ini ada di dalam bersama kita semua. Wow, bukankah ini indah sekali, saudara ya? 3 poin yang dari Markus tadi, saudara. Ada firman yang dari yang tidak ada menjadi ada. Itu poin pertama yang saya akan akhiri. Ada manifestasi kuasa Roh Kudus. Mungkin bagian kedua yang nanti kita akan bahas, saudara ya, kalau nanti saya dapat kesempatan. Dan poin ketiga ini salah ketik. Ada bukti kebesaran dan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Ada bukti dalam keluarga kita, ada kebesaran dan kemuliaan Allah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara mungkin hafal lagu itu, tapi saya ingin Bapak Ibu mengerti makna dari lagu itu. Jadi saya akan akhiri. Bapak Ibu dapat renungkan kembali dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini, dan kita merenungkan 3 bagian ini. Bagian yang pertama berbicara tentang kita bersama-sama dengan Bapa. Kita dibentuk dalam satu rumah tangga kita masing-masing. Dan hari ini, di tahun yang baru ini, saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu sungguh-sungguh menghargai kehidupan rumah tangga kita, apapun yang sedang terjadi. Kalau begitu, ada begitu banyak masalah yang sangat rumit, kayak benang ruwet dalam rumah tangga kita. Saya sangat percaya di dalam Yesus ada jawabannya. Karena itu malam hari ini, serahkan seluruh kehidupan keluarga kita di dalam Yesus Tuhan. Kalau saudara ingin menerima dukungan-dukungan, disinilah tempatnya. Family ministry adalah supporting family buat kita semua. Bapak Ibu, saya diberkati ada di sini, saudara. Dan saya percaya bahwa ini kehendak Allah supaya keluarga demi keluarga kita menjadi saksi kebenaran dari Tuhan sendiri. Malam ini mungkin kita terbatas waktunya, tapi saya sangat percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Sebagaimana saya merindukan bertemu Pak Tuhu, Bu Maya di Jakarta, tapi waktunya belum tepat. Dan kita semua sebagai satu keluarga, bahkan dengan anak saya Vivi juga yang sudah aknya segitu rupa tapi belum pernah ketemu. Ya, sebagai apa? Sebagai keluarga, saudara. Ya, kita punya keluarga, dan kita malam ini, ya, sungguh-sungguh kita harus berani membayar hak apapun untuk keutuhan rumah tangga kita. Kita harus berani membayar apapun untuk kesatuan, keharmonisan dalam hidup keluarga kita masing-masing. Ya, saya sapa Bu Heri juga sudah bersama kita hari ini. Ada Ibu Christine Manik dari Sydney, yang mungkin beliau dalam kesibukan dan di Sydney juga sudah cukup larut. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, dan selanjutnya saya akan serahkan kepada host atau kepada Pak Gembala. Mari kita satukan diri dalam doa. Bapak Ibu, mari datang dan rendahkan diri kita, mengakui apapun kelemahan kita dan keadaan apapun dalam keluarga kita. Allah baik, Yesus sangat baik. Bahkan dalam kekekalan Dia masih terus mengerjakan kehendak-Nya, berdoa syafaat bagi kita semua. Bapa, terpujilah namamu. Hamba selesaikan sharing ini, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja. Hamba percaya malam ini, ya Bapa, Engkau sendiri memenuhi setiap kebutuhan kami. Kehidupan rumah tangga kami semua, Tuhan, tidak semua berjalan dengan baik. Bahkan kalaupun kami mengalami banyak hal yang baik dalam rumah tangga kami, kami pasti
pernah melewati hal-hal yang begitu menakutkan, hal-hal yang begitu menyakitkan dalam hidup keluarga. Tapi kami tahu Engkaulah Allah yang memulihkan kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang di dalam kami menjadi penolong yang setia dalam hidup kami. Bapak, terima kasih untuk kesempatan malam ini, dan biarlah malam ini setiap kami semua dapat diberkati, bahkan kami dan keluarga kami. Sebagaimana firman-Mu berkata, aku dan keluargaku, kami semua akan beribadah kepada Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.